Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya. Mari saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya adik-adik. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh membuat hidup kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus saja. Dalam namamu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kasih karunia bagi Zakharia. Adik-adik, pada zaman Herodes menjadi raja di Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakharia. Zakharia ini adik-adik berasal dari rombongan Imam Abia. Rombongan itu mempunyai tugas untuk memimpin ibadah di bait suci. Ada 24 rombongan yang secara bergantian melayani di bait suci adik-adik. Dan pada waktu itu adalah tugas rombongan Abia. Zakharia mempunyai istri, namanya adalah Elisabeth. Dan kedua orang ini adalah merupakan orang yang benar di hadapan Tuhan adik-adik. Mereka hidup menuruti segala perintah Allah dengan tidak bercacat. Artinya, hidup mereka selalu menyenangkan hati Tuhan. Namun, yang sedihnya adik-adik, mereka tidak mempunyai anak, padahal mereka sudah tua. Sebab Elisabeth itu mandul. Mandul itu apa ya adik-adik? Mandul itu artinya tidak bisa mengandung atau tidak hamil. Nah, suatu hari adik-adik Zakharia sedang melakukan tugasnya di bait suci bersama dengan rombongannya, yaitu rombongan Abia. Biasanya dari rombongan itu harus ditentukan satu orang yang akan masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Cara mereka menentukannya adalah dengan mengundi adik-adik. Nah, kira-kira siapa ya yang mendapat undian ya? Yang mendapat undian untuk masuk dalam bait suci di dalam membakar ukupan kali ini ya? Ternyata adik-adik, Zakharia lah yang harus masuk ke bait suci. Zakharia melakukan tugasnya adik-adik seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang terjadi ketika dia masuk di dalam bait suci. Ketika Zakharia sedang membakar ukupan, tiba-tiba Zakharia melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Wah, Zakharia sangat terkejut adik-adik, karena seharusnya hanya dia seorang diri saja yang ada di situ. Tetapi tiba-tiba ada orang lain. Malaikat itu tahu bahwa Zakharia sangat takut, sehingga ia berkata, "Jangan takut hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu
akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Wow, adik-adik, malaikat itu mengatakan bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mereka, Zakaria dan Elisabet, memang sangat ingin mempunyai anak. Jadi pasti Zakaria dan Elisabet akan bersukacita. Namun, anak yang akan lahir itu bukanlah anak biasa ternyata adik-adik, tetapi anak yang mempunyai tugas penting dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia bagi Zakaria dan Elisabet. Lalu malaikat itu melanjutkan perkataannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wah adik-adik, coba perhatikan perkataan malaikat itu. Rupanya Tuhan sudah menetapkan anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet itu menjadi seorang yang besar di hadapan Tuhan. Maksudnya adik-adik adalah bahwa anak itu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak akan meminum anggur atau minuman keras, dan akan menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan. Ia juga akan menjadi orang yang memberitakan tentang pertobatan agar orang Israel kembali kepada Tuhan. Wah, keren sekali ya adik-adik. Bahkan anak itu akan mempersiapkan umat yang siap untuk menerima keselamatan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Luar biasa ya adik-adik. Rencana Tuhan bagi Zakaria, juga rencana Tuhan bagi Elisabet, juga bagi Yohanes. Nah, Tuhan juga punya rencana buat adik-adik yang ada di rumah dan juga buat saya. Tuhan juga berkuasa memberikan kasih karunia yang paling berharga untuk kita semua. Apa ya kasih karunia yang akan Tuhan berikan untuk kita? Yaitu keselamatan. Keselamatan. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikannya adik-adik. Ya, tidak ada yang lain memberikan keselamatan kepada kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini mungkin ada banyak adik-adik yang bisa membuat kita bersukacita. Iya gak sih? Tetapi sukacita yang terbesar itu adalah ketika Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan kematian Yesus ya, mengingat bagaimana kematian Tuhan Yesus di salib. Bahkan bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita yang sangat amat banyak, tetapi melalui kematiannya kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh keselamatan. Nah adik-adik,
Mari kita bersyukur dan bersukacita selalu ya, untuk menyambut keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita membuat hati Tuhan senang dengan melakukan hal-hal yang terbaik, ya, hal-hal yang terhebat, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Itu saja adik-adik untuk hari ini firman Tuhan ya, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini bagi kami, atas anugerah yang tiada terkira yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa di dalam setiap kami Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih untuk pengorbananmu buat kami, atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, dan biarlah kami meresponi keselamatan itu dengan sukacita, dengan mau melakukan hal-hal yang terbaik yang selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau pimpin terus anak-anak supaya bertumbuh di dalam, hanya di dalam-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.